Iya, shalom saudara, semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Karena anugerah Tuhan, biarlah kita terus mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Menjadi dupa yang berbau harum, karena Tuhan itu senang ya ketika kita mau terus menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biar malam ini kita datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua jemaat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua, di semua negara-negara. Selamat siang atau selamat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami dipilih untuk ada di bait-Mu memuji menyembah Engkau. Engkau harta yang tidak ternilai yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terus di dalam hati dan hidup kami, sehingga pujian penyembahan kami terus lahir kepadamu Yesus. Engkau permata terindah bagi kami Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Amin Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi katakan Yesus, Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus, Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kau permata yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami sembahkan, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau yang termulia, Kau harta yang terindah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku.
dunia tak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Jadikan kami indah, biarlah pujian penyembahan bagi-Mu selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Amin. Oh, janji-Mu bersinar, buktikan Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Apapun keadaanmu malam ini, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar. Amin. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Yes Lord. Tuhanku, tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan kami. Engkau Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang berdaulat. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Janji-Mu bersinar dalam hidup kami. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami hari-hari ini untuk terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan Engkau menggenapi janji-Mu bagi kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti. Lebih lagi dari hatimu katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan.
seperti-Mu Tuhan. Kau berkuasa menggenapi segala janji-Mu di hidup kami. Karena itu kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau yang terus mengharapkan Tuhan, jangan pernah menyerah saudara. Cari Tuhan sampai engkau menemukannya, menemukan pertolongannya, menemukan mujizatnya hari ini. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Kami percaya Yesus, mujizat-Mu Tuhan disediakan bagi hidup kami. Amin. Kami diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan Tuhan. Oh, Kau yang mengangkat hidup kami, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu gagal, kalau hari ini engkau merasa rasanya tidak mungkin lagi Tuhan pulihkan, biar engkau terus angkat hati dan imanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, sebab bagi Allah perkara itu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, asalkan kita mau percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh datang terus di hadapan hadirat-Nya saudara. Lebih lagi kita mau hampiri Dia dengan iman. Katakan pujian ini menjadi sebuah komitmen dan deklarasimu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami Bapa. Karena hanya kepadamu kami menaruh harapan kami. Terus bawa kami di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan dengarkan satu kesaksian. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya percaya kesaksian akan membuat iman kita semakin dikuatkan karena mendengar banyak pengalaman dari saudara-saudara kita. Baik, saya akan bacakan. Iya, Shalom Ibu Debbie, ya nama saya Excel. Saya dari Tondano, saya mau bersaksi Bu, saya ini seorang yang sudah berumur 26 tahun. Saya sudah bapak ya, berarti sudah menikah. Saya dari masa SMA sudah merokok, mabuk-mabukan sampai menikah. Di saat kuliah pun saya masih sama. Padahal istri saya sudah melarang, tapi saya tetap melakukan. Bahkan saya sering pulang larut malam, sampai jam 2 malam dan sering bertengkar dengan istri. Singkat cerita, saya di saat mau wisuda, saya dihukum Tuhan Bu. Saat itu saya sakit di jalan pas waktu mau pulang ke rumah. Saya dari Manado, saya mau ke Tondano. 1,5 jam baru sampai ke rumah. Tapi pas saya di jalan bersama dengan teman saya mengalami sesak nafas ya, dan tangan saya kesemutan, bahkan tidak bisa bergerak. Saya pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kata dokter tensi saya naik. Mungkin karena capek. Saya akhirnya dipakein oksigen dan saya pun merasa mulai baikan. Istri dan orang tua saya akhirnya datang ke Manado menjemput saya. Dokter bilang saya sudah boleh pulang. Pada saat di jalan pulang sakit saya kambuh lagi. Bahkan lebih parah, saya pun dilarikan ke rumah sakit Kota Tomohon. Saya di mobil menunggu 1/2 jam baru sampai ke rumah sakit dan saya rasakan saat itu adalah ya jantung ya berdetak dengan badan saya itu rasanya sudah dingin sampai ke jari-jari. Dokter langsung memasang oksigen kepada saya dan diambil darah. Tapi kata dokter saya harus menunggu sekitar 40 menit untuk hasil. Dan saya rasakan benar-benar tersiksa sekali Bu. Bahkan mata saya mulai tertutup, saya hanya bisa berteriak, Tuhan tolong saya. Berulang kali saya katakan ya saya hanya bisa mendengar suara doa sambil menangis dari istri dan mama saya juga papa saya yang terus menangis sambil berdoa. Ya, dan mama saya mengelosi minyak di kepala saya dan berkata Tuhan Yesus sanggup menolong. Sambil mama memohon kepada Tuhan saya pun mulai pasrah Bu. Sebenarnya saya sangat takut mati ya karena saya tahu apa yang saya lakukan selama di dunia ini hanya dosa semuanya. Dan akhirnya saya mulai pasrah Bu, saya mulai meminta maaf kepada istri dan mama papa saya. Dan beberapa menit kemudian mujizat Tuhan terjadi. Saya merasakan dari jari kaki saya sampai ke kepala seperti dijamah oleh satu kuasa. Lalu akhirnya saya mulai bernafas agak enakan dan saya bisa membuka mata saya. Saat itu saya langsung berkata Tuhan Yesus baik. Saya mengatakan bahwa saya tidak akan merokok dan minum minuman keras lagi. Akhirnya dokter mengatakan bahwa gula darah saya mencapai 200 dan saya harus dirawat di rumah sakit. Tapi karena saya masih muda, jadi umur saya baru 24 tahun saat itu, dokter pun menyarankan jangan dulu. Ya harus dikasih obat gula aja. Saya tidak tahu apa obat yang dokter kasih, tapi itu bukan obat gula. Selama saya di rumah sakit, saya sering diambil darah setiap pagi dan hasilnya gula darah saya menurun. Akhirnya dokter menyuruh mama saya untuk memeriksa darah saya ke Prodia. Puji Tuhan Bu, hasilnya semua normal. Dokter pun tidak memberi saya akhirnya obat kronis. Dan saya berjanji Bu, saat itu saya akan bersaksi. Saya bilang kepada Tuhan, saya akan bersaksi di mana saja. Saya akan bersaksi di gereja atau dimanapun. Ya, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tapi saya akhirnya tidak melakukannya Bu, karena saya malu di depan orang. Setelah beberapa hari itu saya ke Manado, ya ulang tahun anak saya kambuh lagi. Saya mengalami sesak nafas. Kesemutan saat di rumah sakit, dokter tidak menemukan hasil apapun. Saya hanya diberi vitamin B dan saya mengalami trauma Bu. Saat mau melakukan perjalanan jauh saya cemas takut mati. Setiap mau jalan keluar rumah ya mau kemana saja saya pasti sesak nafas dan
mengalami kesemutan. Akhirnya sudah 1,5 tahun saya menahan sakit itu, Bu. Berat badan saya turun dan akhirnya saya dibawa ke psikiater. Dokter pun memberi saya obat, dokter memberikan saya obat penenang sehingga saya bisa mengatasi trauma saya. Seiring berjalan waktu, ya saya mulai merasa enak, ya jatuh lagi, merokok lagi, minum minuman keras lagi. Awalnya saya pikir hanya coba-coba sedikit, akhirnya terbawa lagi, ya. Ingat, iblis itu tidak senang melihat orang lepaskan oleh dosa, saudara, ya. Dan akhirnya saat itu saya sudah mengingkari janji saya kepada Tuhan. Satu ketika asam lambung saya naik lagi dan sangat sakit, dan akhirnya saya diperiksa ke puskesmas. Dokter hanya bilang saya hanya sakit pikiran saja. Selama saya sakit, saya tidak pernah mendapatkan pekerjaan, Bu. Ya, tidak ada pekerjaan, udah sakit ya karena trauma saya dan asam lambung saya. Suatu hari saya dan istri saya terpapar COVID di bulan Agustus yang tahun lalu. Dari situ saya dan istri saya dikasih channel Ibu, yaitu Mesbah Doa oleh seorang teman istri saya. Puji Tuhan, Bu, kami makin dikuatkan dan akhirnya saya sembuh. Dan saya pun sampai sekarang tidak merokok dan tidak minum minuman keras lagi. Ya, walaupun asam lambung saya masih kadang-kadang terasa sedikit. Dan saya juga masih berobat. Tetapi semenjak mengikuti Mesbah Doa, ya, dan juga Mesbah Syukur, puji Tuhan, ya, saya merasa lebih tenang saat ini. Saya merasa dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Saya sekarang hanya mau memfokuskan hidup saya kepada Tuhan. Walau sampai saat ini saya percaya Tuhan pasti akan terus menolong. Dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya doakan untuk Tuhan selalu menyertai Ibu dan keluarga. Ya, tanpa adanya Mesbah Doa saya mungkin akan merasa hampa. Saya yakin Tuhan pasti sudah memaafkan saya. Saya juga tidak mau mengingkarinya seperti waktu yang lalu. Saya mau benar-benar bertobat. Oh iya, Bu, saya juga mau bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik. Sekarang saya sudah dapat pekerjaan. Dan saya bisa mengatasi semua kekhawatiran saya. Amin. Bahkan rasa takut yang ada dalam diri saya bersyukur setiap malam bisa mendengarkan khotbah dari Ibu. Dan itu sangat menguatkan saya. Terima kasih Bu Debbie atas pelayanan Ibu tiap hari. Tetap semangat ya Ibu dalam melayani karena banyak sekali orang termasuk saya yang sangat membutuhkan penguatan rohani. Sekali lagi terima kasih Bu Pendeta Debbie Basjir. Berkat Tuhan Yesus terus melimpah bagi Ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Inilah yang membuat saya bersuka cita karena ada buah dari pelayanan. Ya, orang-orang yang bertobat kembali ke jalan yang benar, berhenti dari mabuk, rokok, bahkan sekarang sudah tenang, tidak lagi sakit, sudah disembuhkan, bahkan sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Tuhan itu baik dan tidak ada perkara yang mustahil saat kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Dia. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita melanjutkan saudara firman Tuhan yang kemarin kita sudah selesai sampai di Kejadian 39. Bagaimana Yusuf dijebloskan dalam penjara. Sekalipun dia orang yang disertai oleh Tuhan tetapi tidak luput dari yang namanya masalah. Orang yang disertai Tuhan akan selalu dibuat berhasil, bahkan mengalami banyak hal yang baik, tetapi masalah juga tidak luput. Yusuf harus dipenjara. Kalau Yusuf berteriak mungkin dia akan berkata, Tuhan kenapa saya dipenjara? Saya ini kan gak salah, tetapi kita harus menyadari bahwa seringkali tidak salah pun. Kita akan diizinkan Tuhan supaya karakter kita terbentuk, supaya iman kita terbentuk, supaya kita penyerahan diri kita kepada Tuhan juga terbentuk. Itulah alasan kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk ditimpa atau mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup ini. Ketika Yusuf ada dalam penjara dikatakan sana kepala penjara. Bahkan orang-orang yang di penjara itu sangat mengasihi Yusuf sehingga Yusuf diberikan kepercayaan. Untuk mengurus semua para tahanan yang ada dalam penjara itu. Dan kepala penjara memberikan kepada dia tanggung jawab dan tidak mencampuri. Karena Yusuf dikasihi oleh Tuhan sehingga dia juga dikasihi oleh kepala penjara. Ayat yang sekarang Kejadian 40 mimpi juru minuman dan juru roti. Saudara, kita melihat di sini
bagaimana awalnya Yusuf itu mulai menemukan bahwa memang panggilan dia harus ke penjara itu ternyata Tuhan punya rencana. Ayat yang pertama, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ayat 13, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dan dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Jadi ceritanya, ya kepala juru minuman dan kepala juru roti, kepala kokinya ini dan kepala juru minuman adalah dua dari orang-orang yang paling dipercaya dalam kerajaan Raja Fir'aun. Saudara bayangkan nih pencampur minuman sama pencampur roti. Sedikit saja ada kesalahan maka raja bisa keracunan atau bisa mati ya. Tetapi ya mereka ini orang yang sangat-sangat dipercaya. Ya tentu harus benar-benar orang yang dapat dipercaya karena dia mengatur makanannya raja. Juru roti ini adalah orang yang bertugas mengawasi seluruh makanan yang akan dimakan oleh Raja Fir'aun. Ya, dan yang bertugas mengawasi minuman itu adalah ya kepala minuman. Juru roti itu harus mencicipi semua makanan dan minuman sebelum diberikan kepada raja. Untuk mengetahui ya apakah memang enak, yang pertama tujuannya, yang kedua tentu apakah makanan itu sudah tercemar atau ada racunnya. Orang-orang kepercayaan ini tentu dicurigai telah melakukan kesalahan yang serius, mungkin karena mereka itu bersekongkol melawan Fir'aun. Pada akhirnya juru minuman ini dibebaskan dari dalam penjara, namun juru roti itu akhirnya dihukum mati. Kita melihat di situ ya, mereka akhirnya dipenjara ya, terkurung ya, raja menahan mereka. Ayat yang keempat, kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Jadi Yusuf yang sudah dipercayakan semua tahanan, dia disuruh untuk merawat mereka ya sampai beberapa waktu lamanya menunggu sidang putusan. Ayat 5, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga sama-sama mimpi, dan mimpi masing-masing itu juga ada artinya tersendiri. Ayat yang ke-6, ya ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ayat yang ke-7, ya lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka, kami bermimpi ya, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Ya, ayat 9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. 10 pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Ya, ayat 12, kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Jadi saudara, ini adalah soal mimpi-mimpi yang mimpi oleh kepala juru minum dan juru roti. Yusuf memfokuskan perhatiannya, ya setiap orang memfokuskan perhatian setiap orang kepada Allah. Makanya dia bilang ya Allah lah yang akan menafsirkan mimpi, coba beritahukan. Sebaliknya daripada memakai situasi untuk membuat dirinya tampak lebih baik, Yusuf mengubahnya menjadi kesaksian yang kuat bagi Tuhan. Satu rahasia dari kesaksian yang efektif adalah dengan mengenal
kesempatan-kesempatan untuk menghubungkan Allah dengan pengalaman orang lain. Ketika kesempatan itu muncul, kita harus mempunyai keberanian untuk berbicara seperti yang Yusuf lakukan. Ya, dia bilang Tuhanlah yang dapat mengartikan mimpi. Coba cerita, ya. Jadi dia bilang Tuhan, bukan dirinya, saudara, ya. Dan akhirnya ya dia mengatakan bahwa arti mimpimu itu kamu akan ya kembali dipercaya oleh Raja Fir'aun dan kamu akan kembali memberikan dia minuman campuranmu. Ayat 16 ya dikatakan di sana, ayat yang tadi kita sampai ayat yang ke-13 katakan ya. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Ketika engkau menjadi juru minumannya, ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu lebih baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Yusuf bilang ya nanti kalau memang itu terjadi ingat aku ya, sampaikanlah perkaraku ini kepada raja supaya aku bisa dikeluarkan dari sini ya, Yusuf berkata. Jadi semua itu ada sebab akibat, saudara. Yusuf dapat mengartikan arti mimpi dari kepala juru minuman ya dengan maksud Tuhan bahwa nanti orang inilah yang akan membawa nama Yusuf kepada raja. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Dia. Ya, ayat 16, setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, ya beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, padahal Yusuf berharap dia bahwa orang inilah yang nanti akan mengenalkan dia kepada ya Fir'aun supaya namanya diingat. Tetapi ternyata dia nggak ingat saat itu, saudara. Ya, dia melupakan Yusuf ya sehingga dia sudah dimuliakan dan dia tidak peduli lagi dengan Yusuf. Ya, karena itu ya jangan berharap pada manusia karena Tuhan itu sudah punya jalannya sendiri-sendiri atas hidup kita. Ketika juru minuman Fir'aun dibebaskan dari penjara, dia melupakan Yusuf. 2 tahun penuh berlalu sebelum Yusuf mendapat kesempatan lain untuk dibebaskan ya. Dan kenapa, saudara? Karena Tuhan punya batasan waktu untuk membentuk, untuk memproses orang-orang. Ya, Yusuf mendapat 2 tahun lagi masa tahanannya, saudara. Ketika juru minuman sudah bebas, 2 tahun lagi. Namun iman Yusuf tetap kuat dan dia akan siap ketika kesempatan berikutnya datang. Ketika kita merasa diabaikan, dilalaikan atau dilupakan, sementara kita sudah berbuat baik kepada orang itu, ya jangan mudah kecewa, saudara ya. Ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dalam hidup ini. Kita sudah berbuat baik, dia malah nikam kita dari belakang, dia mengkhianati kita, itu akan terjadi. Tapi percayalah semua itu Tuhan izinkan juga untuk membentuk iman kita. Gak usah terkejut bila orang-orang seringkali memang mengkhianati, tidak berterima kasih. Dalam situasi ini, saudara, ya sama, kita harus seperti Yusuf terus mempercayai Allah. Dan kita juga percaya bahwa setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu adalah untuk kebaikan kita. Sekalipun menunggu 2 tahun lagi, Yusuf tetap bersyukur kepada Allah.
Mari kita renungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji firman-Mu yang kami dengar malam hari ini. Kami belajar dari kisah hidup Yusuf. Sekalipun dia orang yang benar, disertai Tuhan, tapi dia harus merasakan penjara. Bahkan ketika orang tidak mengingat dia tetap setia bertahan. Sebab kami tahu Tuhan punya batasan waktu untuk kami mengalami persoalan dan pergumulan. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat, tapi waktu-Mu itu yang terbaik. Ajar kami menyadari bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ajar kami berserah dan selalu bersyukur apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini ajar kami untuk selalu berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Bapa Engkau sendiri Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau, yang sedang menghadapi pergumulan, beban berat, masalah keuangan, hutang piutang, masalah keluarga, rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati para suami-suami, istri, anak-anak, untuk kami boleh terus hidup dalam takut akan Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang disertai Tuhan. Setiap mereka yang terikat dengan ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kepahitan, amarah, dendam, kebencian, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sendiri yang melepaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami yang bergumul untuk punya keturunan. Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Berkati juga untuk bangsa kami Indonesia. Diberkati bangsa ini, roh takut akan Tuhan tercurah atas bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami, sucikan bangsa kami, hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, sehingga orang berbalik kepada Tuhan. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya, pertanian, perkebunan, pertambangannya, diberkati oleh Tuhan perekonomiannya Indonesia. Bahkan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan menyertai. Engkau juga Tuhan yang akan terus memberkati Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa di mana anak-anak Tuhan berseru pada hari ini bersama-sama. Di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, terutama bagi Rusia dan Ukraina. Tuhan, Engkau yang turut bekerja agar peperangan boleh segera berhenti dan ada pertobatan terjadi di sana Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau lepaskan yang terikat, dan malam ini kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Mari buka hati dan tangan kita, saudara, datang di hadapan Tuhan. Yakini dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpahi hidupmu dengan anugerahnya. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu